Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun 1815, masyarakat yang berada di Pulau Jawa dikejutkan dengan suara dentuman yang sangat keras, men. Yang pada awalnya sih mereka para masyarakat Jawa ini pada mengira waktu itu suara tersebut tuh berasal dari meriam musuh yang sedang menyerang secara mendadak, men. Dan membuat masyarakat Jawa pada waktu itu menjauh ketakutan. Bahkan seorang gubernur jenderal Hindia Belanda pada waktu itu yang pusat pemerintahan di Batavia, yaitu Thomas Stamford Raffles, sudah mempersiapkan pasukannya untuk menghadang musuh-musuh tersebut. Pas pasukannya udah siap nih ya kan, udah begitu, bukan pasukan manusia, men, tapi yang datang ya kan, tapi gunung meletus ternyata. Wah, gila kan? Mana yang mau lawan gunung meletus ya kan? Orang kuat mana sih yang bisa lawan gunung meletus, kocak? Dan pada tanggal 18 September tahun 1811, oleh perjanjian tuntang, Thomas Stamford Raffles secara resmi mengambil alih seluruh wilayah Indonesia, men, yang semula dikuasai oleh Belanda. Dan saat itulah Thomas yang berasal dari Inggris ini menjabat sebagai gubernur jenderal Hindia Belanda, yang pusat pemerintahannya yaitu di Batavia, men. Nah, setelah 4 tahun menjabat sebagai gubernur, tepatnya pada tanggal 5 April 1815, Thomas ini terkejut karena mendengar suara gemuruh dan dentuman yang sangat keras dan menyeramkan, cuy. Yang entah dari mana asalnya ya kan, suaranya itu ya kayak itu. Pada awalnya sih Thomas itu mengira kalau suara tadi berasal dari tembakan meriam musuh yang ingin menginvasi daerah kekuasaannya itu ya kan. Ya sama tuh pada masyarakat Jawa pada waktu itu. Sama kayak yang gue bilang tadi, Thomas ini mengerahkan pasukannya untuk menghadang pasukan musuh. Ya tetapi setelah pasukannya Thomas ini menunggu-nunggu tuh ya kan, menunggu kayak sambil makan gorengan, sambil ngopi, sambil ngudut, sambil ngegame mabar ya kan, FF pada waktu itu ya kan, dan sambil gibahin tetangga gitu. Ternyata gak ada sama sekali, men, musuh ya kan, pasukannya yang ada cuman khayal mereka kaya. Mesin mau kaya gak bisa kalau gak kerja. Nah, setelah mendapat konfirmasi tuh dari pasukannya kalau gak ada satupun pasukan musuh yang terlihat, dan saat itulah Thomas kayak menyadari tuh kalau suara dentuman itu tadi tuh bukan dari tembakan meriam musuh, men. Nah, makin bingung aja nih si Thomas ya kan, apa ini dari petirnya Zeus yang waktu dia main semalam gak maksud? Ya Thomas main slot. Terus dia tuh kayak terus bertanya-tanya, men, ini tuh suara dari mana, anjay? Masa dari suara beraknya tetangga, kocak? Orang berak kayak bom, kocak ya kan? Nah, Thomas ini tuh setelah menyadari tuh bukan suara dari beraknya tetangga, akhirnya Thomas ini meminta laporan dari pejabat-pejabat yang ada di Pulau Jawa ini, men, untuk melaporkan apapun yang mereka lihat, dengar, dan juga kayak mereka curigai, untuk melaporkan semua itu kepada si Thomas ini, men. Dan setelah mendapat laporan pertama dari salah satu pejabat di Jawa itu, yaitu di Gresik, yang melaporkan bahwa di pagi hari pukul 8.30 belum ada cahaya matahari yang menyinari karena tertutup kabut abu yang tebal, men. Dan sekitar jam 10 pagi cahaya matahari samar-samar mulai terlihat, men. Dan jarak pandang yang terbatas, bahkan pukul 11 siang aja tuh kami makan dengan diterangi cahaya lilin, men. Anjay, kan berarti gelap banget ya kan waktu itu tuh. Dan setelah mendapat laporan dari para pejabat di Gresik waktu itu, gak lama kemudian laporan-laporan yang lain tuh mulai berdatangan, men, ke si Thomas ini ya kan, yang isi laporannya tuh hampir sama semua yang kayak dilaporkan para pejabat di Gresik tadi, yaitu hujan abu yang tebal, guncangan yang dahsyat, suhu yang mendadak jadi dingin, langit yang tiba-tiba gelap, dan suara gemuruh. Bahkan laporan-laporan ini gak hanya datang dari Jawa aja loh. Ya, ternyata laporan-laporan ini juga berasal dari luar Jawa juga. Ada yang dari Sumatera, Bali, Makassar, dan lain-lain. Dan saat itu juga Thomas ini menyimpulkan bahwa suara-suara dentuman itu berasal dari gunung meletus ya kan. Ya, tetapi karena laporan-laporan tadi itu berasal dari banyak wilayah, Thomas pun bingung tuh gunung mana yang meletus ya kan. Dan akhirnya Thomas ini menyuruh utusan bernama Owen Phillips yang waktu itu menjabat sebagai letnan dari angkatan laut dari kerajaan Inggris, men.
untuk turun langsung mencari gunung mana tuh yang meletus ya kan. Salah satu rute perjalanan yang dilewati Owen ini yaitu ke Sumbawa, dan Owen ini gak sengaja tuh bertemu dengan raja dari kerajaan Sanggar yaitu SpongeBob SquarePants. Ya enggak lah, yaitu Ismail Haliluddin, yang ternyata Raja Ismail ini selamat dari letusan gunung bersama segelintir rakyatnya dan anak perempuannya. Dan di saat itulah Owen ini mengetahui kalau gunung yang meletus itu adalah Gunung Tambora men, yang terletak di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, yang diceritakan secara langsung oleh sang raja. Dan letak Gunung Tambora ini memang dikelilingi oleh 3 kerajaan, yang pada waktu itu Tambora meletus dan lenyap juga tuh 3 kerajaan itu sekaligus, yaitu Kerajaan Sanggar, Kerajaan Tambora, dan Kerajaan Pekat. Dan setelah mendapat laporan dari Owen, Thomas tuh memulai untuk membuat catatan penting yang menjadi dokumen awal tentang salah satu letusan gunung berapi terbesar dalam sejarah. Bahkan Thomas ini mencantumkan letusan Tambora ini dalam bukunya yang terkenal yaitu The History of the Java. Lalu di mana sih kronologi letusan Gunung Tambora ini? Emang sedahsyat apa sih letusan? Gunung Tambora ini sebelum meletus memiliki ketinggian sekitar 4.300 mdpl dan menjadi salah satu gunung tertinggi di Indonesia. Nah, setelah meletus, Gunung Tambora ini memiliki ketinggian 2.800 mdpl. Ya, gila sih. Masih hampir setengahnya loh yang hilang ya kan? Gak semuanya. Jadi letusan Gunung Tambora itu terdengar pertama kali pada tanggal 5 April 1815, yang mana letusan ini menghasilkan suara dentuman yang terdengar hingga ratusan kilometer jauhnya cuy. Dan abu vulkanik mulai terlontar ke atmosfer, dan letusan ini nih terus berlanjut sampai tanggal 10 April 1815, yang mana di tanggal 10 April ini melontarkan awan panas, aliran piroklastik dan material vulkanik ke atmosfer. Bahkan saking dahsyatnya nih letusan ini tuh suaranya tuh kedenger hingga ke Pulau Sumatera cuy. Ya padahal dari Sumbawa ke Sumatera aja tuh jauh banget ya kan. Jaraknya tuh sekitar 2.600 km men. Ya ini suara knalpot sepeda ninja kalian yang juga ada apa-apanya men dibanding letusan Gunung Tambora. Bahkan suara letusan Gunung Tambora ini menjadi salah satu suara letusan paling keras dalam sejarah dan letusan terdahsyat men. Dan letusan dahsyat ini terus berlanjut hingga dini hari tanggal 11 April 1815. Abu vulkanik menutupi langit dan memicu kegelapan total di wilayah sekitar Gunung Tambora ini ya selama beberapa hari men. Dan letusan Gunung Tambora ini berkekuatan 7V atau Volcanic Explosivity Index, yang mana letusan Gunung Tambora ini terjadi beberapa kali aja ya kan dalam ribuan tahun. Jadi ya jarang banget tuh gunung ini meletus ya kan. Sekalinya meletus hampir punah ya. Yang mana nilai 7V ini lebih besar tuh daripada letusan Gunung Krakatau yang terjadi pada tahun 1883 yang berkekuatan 6V. Tetapi meskipun kekuatan mencapai 7V, ini tuh gak masuk dalam kategori super vulcano. Untuk bisa dikategorikan super vulcano, kekuatannya tuh harus bernilai 8V men. Ya emang ada gunung meletus yang sampai 8V. Ya ada cuy letusan gunung paling dahsyat dalam sejarah manusia yang pernah tercatat, yaitu letusan super vulcano Yellowstone. Nih, lu lihat aja nih videonya. Nah, letusan Tambora ini memuntahkan material vulkanik sekitar 160 km kubik dan melemparkan abu vulkanik hingga ketinggian 43 km men, yang mencapai lapisan stratosfer dan menyebar ke seluruh wilayah bahkan dunia men, dan mengakibatkan perubahan ke iklim dunia dan menurunkan suhu global mencapai 1-2 derajat Celcius.
Dan perubahan ini bisa terjadi ya karena abu vulkanik tadi yang kayak kelempar ke atas ya kan, sampai ke stratosfer tadi yang mengandung sulfur dioksida yang tertahan di stratosfer tadi dan menciptakan aerosol yang memantulkan cahaya. Akibatnya cahaya matahari yang kayak seharusnya tuh menerangi bumi ini ya kan malah balik ke atas men, karena terpantul tadi ya kan. Dan karena cahaya yang dipantulkan balik ke atas mengakibatkan suhu bumi yang menurun. Dan peristiwa ini dikenal dengan tahun tanpa musim panas. Dan karena abu vulkanik di atmosfer ini tertahan sangat lama ya kan, menjadikan iklim-iklim di bumi ini mengalami penyimpangan. Dampaknya dari perubahan iklim dan penyimpangan iklim tadi dirasakan di berbagai belahan dunia seperti Eropa, Amerika Utara, dan yang pasti benua Asia men. Dan dampak yang pasti terjadi adalah kegagalan panen dan terjadinya kelaparan massal yang berujung kematian. Gagal panen ini terjadi karena musim dingin berkepanjangan men, dan cuaca yang tidak menentu. Saking tidak menentunya nih, yang seharusnya musim panas malah turun salju ya kan. Ya kacau deh kayak gitu ya kan. Selama sih gue gak hidup di tahun itu ya kan. Ya kalau gue hidup ya udah meledak anjing kota gue. Selain perubahan iklim tadi, dampak lain yang terjadi adalah gempa bumi yang sangat dahsyat cuy, yang memicu gelombang tsunami yang menghantam pesisir Sumbawa dan pulau-pulau di sekitarnya. Selain tsunami dan korban jiwa dari letusan Gunung Tambora ini, baik karena letusan secara langsung maupun setelah letusan yang gak kalah ekstrim ini, adalah sekitar 71.000 orang tewas, termasuk sekitar 10.000 penduduk kerajaan Tambora yang lenyap seketika bersama dengan letusnya Gunung Tambora ini men. Dan oke, sekian dulu pembahasan dari ini. Gue Ferdinand Alfaruk pamit undur diri men. Dan untuk kalian semua yang sudah nonton dari awal hingga akhir, gue ucapin terima kasih sebanyak-banyaknya nih. Dan jika ada kurang lebihnya, gue mohon maaf sebesar-besarnya. Gue Ferdinand Alfaruk pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.